Oke, salam alat berat teman-teman. Jumpa lagi. Kali ini saya akan membagikan ya bagaimana cara menurunkan attachment pada saat engine mati atau pada saat pompa rusak. Video sebelumnya ya teman-teman, itu kalau kita lihat bukan cukup lagi ya, sangat mengerikan ya, dimana ya saya nggak tahu itu mekanik, operator atau apapun, tapi yang jelas pada saat boom masih di atas, attachment masih di atas, kok apa ya, kok berani gitu ya membuka hose bagian bawah yang ada di silinder, ya pasti akan jebol kan. Ya itu karena gaya gravitasi teman-teman. Gaya gravitasi itu tidak bisa dihilangkan selama kita masih di bumi ya, kecuali kalau kita udah di Pluto mungkin ya, tetap ada sih. Ya pasti akan jatuh karena baik tekanan bebannya sendiri ya. Ya tapi terlihat di video tersebut karena itu komatsu ya, saya sampaikan karena itu komatsu ya. Ini entah karena memang orangnya tidak tahu, karena ketidaktahuan, atau mungkin karena hal faktor lain ya. 2000 years later. Saya teman-teman operasi, tiba-tiba terjadi drop atau stuck ya, misalkan mati sendiri engine ataupun pompa yang langsung problem lah. Sementara attachment masih di atas. Setelah dilakukan troubleshooting, ternyata pompanya harus di-overhaul atau engine-nya harus dibongkar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan attachment di atas? Ya harus diturunkan. Ya, keselamatannya di situ harus diturunkan. Bagaimana caranya? Nah, di sini akan saya sharekan ya. Caranya sangat-sangat mudah. Sangat mudah sekali. Pertama, teman-teman wajib berkoordinasi dengan seniornya, dengan atasannya di situ. Jadi kalau perlu nanti kalau terjadi problem ya di tempat teman-teman sekalian, ya video ini kasihkan ke atasan Anda atau ke senior Anda ya. Kayak gini Pak, kok masuk gitu ya. Yang kedua, koordinasikan dengan di tempat area kerja Anda. Nanti di situ ada operator, ada mekanik, ada helper, ada connect, ada apa ya. Nah, itu wajib diinformasikan bahwa Anda akan melakukan ini. Sehingga apa, mereka semua kopi ya, tahu gitu, sehingga Pak itu bisa dibarikade atau bisa di police lane diamankan, khusus bagian attachment yang turun ya, atau beko itu. Jadi istilahnya di police lane aman ya, tidak boleh ada orang yang lalu lalang di bawah attachment. Jadi pada saat nanti attachment turun tidak boleh ada orang ya. Good job. Penjelasan secara teknikal di Komatsu saya akan jelaskan karena ini bagian dari safety desainnya Komatsu teman-teman ya. Yang ternyata setelah saya beberapa kali ketemu, banyak yang belum tahu. Banyak belum tahu ya. Ya tidak apa-apa, namanya tidak tahu, saya kasih tahu. Mudah-mudahan setelah saya kasih tahu, ya Bapak bisa tahu dan bisa memberitahu yang lain, Pak. Oke? Oke, Dok. Di di video ini ada dua unit yang akan saya bahas ya, teman-teman. Pertama di PC200 strip 8 yang sudah dilengkapi dengan boom lock palep, boom drip reverse palep itu sama ya. Dan juga PC400 ya. PC400 ini saya ditanya per 2 hari yang lalu ya. Bang, mohon bantu, aku sedang kesulitan. Beko kok masuk PC400 strip 8, pompa kena Bang. Banyak gram-gramnya, sementara boomnya masih posisi di atas. Ya, jadi boomnya di atas, pompa mungkin rontok ya. Bagaimana caranya ya Bang? Menurunkan boomnya sementara pompa rusak dan mesinnya tidak bisa hidup lagi. Sekali lagi mohon petunjuknya Bang, semoga Abang selalu diberkati Tuhan. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Pak Petrus. Sebenarnya ini sudah 2 hari yang lalu udah saya guidance ya, sudah oke gitu. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Kondisinya mati, engine mati ya teman-teman. Sementara attachment masih di atas, sementara engine-nya udah mati, udah nggak bisa apa-apa. Nah ini cara menurunkan attachment pada saat engine mati ya. Pertama, lokasi ini jangan ada orang yang lalu lalang ya, sekali lagi jangan lalu lalang. Kita akan turunkan, kendorin teman-teman, pelan-pelan aja, jangan sampai kebuka nanti ngejut ya. Nih, ngejut pelan-pelan aja, nggak usah full ini ngebukanya. Ya. Ini berat nih ya. Ya dia pelan dong gitu ya. Hah? Nah turun kan, turun. Kita lihat safety-nya, kita lihat dia turun secara perlahan lah. Nah. Ya. Turun ya teman-teman ya. Ya pelan ya. Ya udah. Kalau terlalu lanjut bok bahaya nanti. Yang penting jangan ada orang aja di bawahnya.
Oh, turun dia. Atasemennya turun pelan-pelan tuh. Ini kondisinya engine mati ya. Kondisinya mesinnya mati. Iya. Ya, segini aja, jangan terlalu cepat biar dia turun sendiri tuh. Iya. Tapi enggak bocor kan? Ya, Yang sampean buka enggak bocor enggak? dia bocor ke dalam. Bocor ke dalam kan? Iya, kebuang ke tangki. Iya. Oh. Mantap. Pelan-pelan aja ngerilisnya, pelan-pelan ya. Jangan sosot buka gitu. Lihat, ini terdengar dia turun teng itu kan. Nah, segini aja, jangan dibuka full cepet-cepet, dia nanti jatuhnya akan cepet dang. Pelan-pelan aja, biarin ya. Asal pelan, asal selamat ya. Ini lagi proses turun atasemennya, kita lihat lagi. Dia udah ke bawah ya teman-teman tuh. Oh, dia udah turun segini tuh. Tuh, atasemennya udah turun, boomnya udah turun, udah jatuh ke bawah. Ya, gitu caranya ya. Teman-teman ya, atasemennya udah turun, udah menyentuh tanah lah. Nanti boomnya itu ya kita turunkan. Ini kondisi engine mati, safety-nya teman, hati-hati ya. Oke. Kalau udah turun, ya kita balikin lagi ya, balikin lagi, kencengin lagi ya sesuai jas memat. Oke teman-teman ya, udah nonton videonya, sangat singkat, padat, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya secara sistemnya ya. Sebenarnya saya di awal video udah bilang bahwa ini adalah safety desainnya dari Komatsu ya. Ya dulu pertanyaan, Bang, kok boom safety boomnya kok di situ ya, boom race sama arm out, kenapa nggak di samping-samping? Ya ini salah satu fungsi, salah satu kegunaannya ya teman-teman, yang mungkin orang-orang belum apa ya, belum belum tahu ya. Oke, saya akan jelaskan. Oke, perhatikan ini gambaran counter valve ya teman-teman. Sorry, agak jauh dikit ya. Takutnya nggak terlalu muka saya. Nah di atas ya. Di sini gambaran counter valve-nya. Biar nggak kelihatan. Set. Nah, jadi yang dimaksud safety suction valve adalah ini. Kalau teman-teman lihat dari atas, dia di lapisan bawah ini nih. Ya, yang itu safety suction valve yang akan kita lakukan, bukan adjustment sebenarnya ya, itu akan kita turunkan pressure-nya. Yang kedua, cara ini itu berlaku untuk counter valve yang sudah dilengkapi dengan boom drip prevention valve atau boom lock valve ya, atau arm ya. Kalau arm malam ini misalkan yang atas, nah ini nih ada valve tambahan ya. Ini namanya boom lock valve atau boom drip prevention valve ya. Itu ya teman-teman perhatikan. Kalau misalkan valve ini tidak terpasang, kemungkinan cara ini tidak bisa. Kenapa? Karena yang langsung menahan spool, yang langsung menahan pressure adalah spoolnya ini, ya. Nih spool. Kalau ini nanti ya akan saya jelaskan ya di video selanjutnya nih. Udah tahu posisi boom race-nya ya, itu di bawah. Nah sekarang saya akan menyampaikan ini teman-teman, karena ini perbedaan antara 200 dengan PC 400 ya. Ini kita bahas adalah di PC PC 400. Nah, ini yang dimaksud dengan safety valve ini nih ya. Nomor 2, di PC 400 itu namanya safety valve dalam kurung boom race. Ya, itu aja. Nggak ada kata-kata arm in, arm out gitu, nggak ada. Tapi di PC 200, di PC 200, sekali lagi di PC 200 yang sudah dilengkapi dengan valve boom lock valve ya, boom drip prevention valve, itu dulu ya catatannya teman-teman. Di sini di PC 200, kita draw. Di sini di PC 200, di sini nih bahwa nomor 2 ini dikatakan nomor 2 ya. Itu adalah safety valve for hydraulic drip prevention valve, boom race dan arm out ya. Jadi itu dulu, ini kata shop manualnya bukan kata saya. Jadi pahami dulu itu. Next, selanjutnya teman-teman bisa buka sebenarnya antara
keterangan caranya ya, caranya itu sudah cara kerjanya ini sudah dijelaskan sebenarnya di shop manual, tetapi Komatsu tidak dengan apa ya, kalau saya bilang sih tidak jelas langsung mengatakan bahwa dengan cara seperti enggak, tapi dia memberikan diagramnya dengan kata-kata gini di sini ya teman-teman nih, when abnormal heat present is generate ini. Di sini sebenarnya teknikalnya ya teman-teman, perhatikan. Ini antara PC 200 dengan PC 400 sama. Nanti teman-teman bisa buka di shop manualnya masing-masing. Oke, di sini ini ada boom drip preparation valve, terus di bawah ada juga ini arm drip preparation valve ya. Jadi maksudnya cara ini bisa untuk arm, bisa untuk boom sekalian ya, tapi akan lebih cenderung ke boom karena boom beratnya lebih berat ya, karena dia menekan turun dulu akan terasa. Tapi kalau armnya ngacang juga begini nih, ya bisa juga gini nih teman-teman ya, bisa. Ya saya akan bahas karena ini sama alirannya di sini, perhatikan. Di sini kondisi ini sebenarnya terlihat ya, ini kondisi spool tidak bekerja teman-teman. Spool itu tidak bekerja. Ini sebenarnya lebih ke arah dia ada impact dari luar ya. Misalkan ini kan ada tekanan di sini gitu dari luar, bukan karena pressure masuk sini ya, bukan ya teman-teman. Maka tergenerate abnormal ya, maka nanti dia akan merilis ke sini, tekanannya merilis ke sini, masuk ke check valve nomor 6, kemudian ke sini, maka dia akan membuang tekanan pada saat di sini. Ini nomor 3 ini adalah safety valve-nya boom raise atau arm off tadi. Ini tergantung settingan ya, kalau settingannya mungkin di 410 kilo misalkan ya, dia akan ngebuang, nanti ujung-ujungnya ini ke tangki ya teman-teman ya. Nanti ke tangki. Pada saat kondisi dia di atas, berarti itu kondisi dia bertekanan teman-teman. Ini boomnya di atas tuh dia bertekanan. Boom lowernya bertekanan ya. Ini dianggap generate. Kenapa? Karena ini spoolnya posisi mati. Posisi nutup semua, close semua. Ketika teman-teman di sini kita mengurangi pressure, artinya gini, sebentar, kalau di sini tekanannya karena bebannya misalkan contoh 100 kilo ya teman-teman. Nih 100 kilo, angka 100 saya bilang 200, 300 misalkan. Maka keseluruhan sistem ini ke sini ke nomor 6 check valve itu sama dengan yang di sini juga sama. Ini 400 kilo. 400 kilo, 100 kilo sorry. 100 kilo. Ya. Itu cara kerjanya seperti gitu teman-teman. Selama ini settingan di sini belum bisa melawan spring, nah, saya akan zoom in di sini. Nah, sini ya, kita zoom in. Nanti settingan spring ini macam-macam ya. Aku yang PC 400 aku nggak harus dicek dulu. Ya, intinya kita sebenarnya merubah settingan spring ini teman-teman. Spring sebentar ganti warna apa ya. Jadi maksudnya adalah kita akan mengurangi tekanan di sini springnya ini. Caranya adalah dengan mengeluarkan. Ya hati-hati ya, udah diberi sebelumnya kan. Jadi settingan spring ini dibikin menjadi 0. Sebenarnya bukan 0 sih ya. Ya ada kilogramnya. Makanya di video tadi sebelumnya saya jelaskan putarnya pelan-pelan. Kalau misalkan nut covernya ini, nanti kan ada adjustment ini yang ini ya dibuka. Covernya kalau teman-teman pakai tangan itu berat. Kalau itu berat berarti memang ini tekanan gede. Itu sudah benar. Makanya harus pakai kunci dua-dua ya. Buka pelan-pelan ke kiri ya, ngendorin. Nanti kalau teman-teman misalkan di sini dia akan semakin keluar sana. Springnya yang tadinya terkompres dia akan merenggang sehingga settingan pressure itu berubah. Yang tadinya mungkin 400 lebih karena settingan kurang, pada akhirnya pressure ini dia bisa nembus ke sini, maka dia bisa ke drain. Ya, dengan cara memainkan setting spring suction valve ya, teman-teman. Jadi mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat ya, teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada sanggahan atau perlu kita diskusikan, silahkan isi aja di kolom komentar ya, teman-teman. Intinya tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat. Wayahe ngopi. Hah?
Boleh apa? Terserah lah. Ya. Rendang aja deh. 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는